Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya Trienda Runtanti. Video yang saya persembahkan kali ini merupakan bahan ajar audio dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi dengan kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian, kompetensi dasar 4.4 yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sebelumnya, di sini apakah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Kemudian, apa saja sih strukturnya? Lalu, apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi? Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga yang lainnya itu bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Teks eksplanasi memiliki informasi yang didasarkan pada fakta dan bersifat ilmiah atau keilmuan. Dalam teks eksplanasi, penulis tidak boleh menciptakan kalimat yang menggiring opini pembaca. Teks ini menceritakan berurutan sesuai kejadian yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Dalam teks eksplanasi, ada kewajiban untuk membuat pernyataan umum. Pernyataan umum dalam sebuah teks eksplanasi memiliki makna tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, yaitu urutan sebab dan akibat. Struktur teks eksplanasi yang baik juga memiliki alur urutan sebab akibat, karena di saat membahas fenomena harus disusun berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dan yang ketiga, yaitu interpretasi atau ulasan, berisi simpulan dari topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Kemudian yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Dan yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Dan kaidah yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausul, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Selanjutnya ada pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Untuk mengembangkan paragraf dari teks eksplanasi, harus disesuaikan kebutuhan utama teks tersebut. Kalimat yang disusun secara runtun dan membentuk gagasan yang utuh dan jelas. Pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pola kronologis, yang berarti disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Yang kedua, yaitu pola kausalitas, yang merupakan pola dengan mengedepankan hubungan sebab akibat atas sebuah fenomena. Itulah penjelasan mengenai teks eksplanasi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.